Hadirin sekalian, untuk keselamatan kita bersama, mohon untuk memperhatikan tayangan safety induction berikut. Selamat datang di Gedung Nindya, kantor pusat PT Nindya Karya Persero yang berada di Jalan Letjen MT Haryono, Kafling 22, Keramat Jati, Jakarta Timur. Nindya senantiasa menjaga aspek keselamatan dan kesehatan kerja. Berikut kami sampaikan safety induction yang berada di Gedung Nindya. Terdapat 2 lift penumpang, 1 lift barang, dan 2 tangga darurat untuk menuju ke master area. Sistem pemadaman api Gedung Nindya dilengkapi dengan sprinkle, heat and smoke detector, indoor hydrant, dan APAR yang tersedia di setiap lantai dan outdoor hydrant yang berada di area parkir gedung. Untuk menjalankan aktivitas dengan aman dan nyaman, pastikan Anda mengetahui prosedur tanggap darurat seperti gempa bumi, kebakaran, dan teror bom. Jika terjadi gempa bumi, tetaplah tenang dan jauhi dinding dan jendela. Berlindunglah di bawah meja atau di samping konstruksi yang kokoh. Lindungi kepala Anda dan jangan beranjak sebelum ketua tim tanggap darurat menyatakan bahwa kondisi telah aman. Jika Anda mendengar sirene berbunyi, ikuti arahan koordinator lantai untuk segera keluar dari gedung melalui tangga darurat. Jika asap telah memenuhi ruangan Anda, menunduk dan merangkak untuk menghindari asap saat menuju tangga darurat. Jika terjadi ancaman bom, tetaplah tenang dan segeralah melapor ke security jika Anda melihat barang yang mencurigakan atau melalui pesan elektronik. Pada setiap kondisi darurat yang terjadi, yang harus Anda lakukan adalah tetap tenang dan selalu waspada. Keluarlah dari gedung mengikuti arah jalur evakuasi. Ikuti arahan koordinator lantai untuk segera keluar dari gedung melalui tangga darurat. Melepas sepatu hak tinggi dan jangan berlari atau berdesakan. Jangan membawa benda berat dan jangan menggunakan lift. Jika Anda berada di dalam lift, segera keluar dan menggunakan tangga darurat. Saat berjalan menuruni tangga, berjalanlah dengan tertib dengan memegang handrail yang tersedia. Ikuti arahan tim tanggap darurat untuk menuju titik master area. Dilarang kembali ke dalam gedung sebelum tim tanggap darurat menyatakan bahwa kondisi sudah aman. Apabila terjadi kecelakaan kerja, terdapat kotak P3K di setiap ruangan. Atau hubungi petugas kesehatan di klinik Nindya yang berada di basement gedung untuk penanganan lanjutan. Pada hari ini tidak ada simulasi tanggap darurat. Jika Anda mendengar sirine atau alarm tanda bahaya dengan pengumuman evakuasi, maka kondisi tersebut merupakan tanda bahaya yang sebenarnya. Kita juga tengah mengalami kondisi darurat pandemi COVID-19. Kami himbau agar selalu menaati protokol kesehatan, yaitu melakukan physical distancing, menggunakan masker dimanapun Anda berada, menjaga kebersihan dan kesehatan, serta rajin mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, menghindari kerumunan dan membatasi mobilisasi dan interaksi. Bila Anda merasakan gejala kurang sehat, segera hubungi tim gugus COVID-19 Nindya untuk mendapatkan arahan lebih lanjut. Demikian Safety Induction Gedung Nindya, kantor pusat PT Nindya Karya Persero. Kami berharap Anda dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman. Selamat beraktivitas dan salam safety. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, Ibu Rika Kiswardani selaku Komisaris PT Nindya Karya Persero, Direksi PT Nindya Karya Persero,
Kepala Satuan dan Sekretaris Perusahaan, Senior Vice President dan General Manager Divisi, Vice President, Manager, pejabat setingkat manajer, dan seluruh karyawan dan karyawati PT Nindya Karya Persero. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan dan karunia-Nya, sehingga hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk melaksanakan acara Talk Show Kartini Inspiratif Nindya. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta kepada para sahabat dan umatnya. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita memulai acara Talk Show Kartini Inspiratif Nindya, sejenak kita tundukkan pandangan untuk berdoa memohon ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kepada Saudara Randy Julius dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan hadirin sekalian, marilah kita tundukkan pandangan untuk sejenak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Doa akan saya bawakan dengan cara Islam untuk dan bagi yang beragama lain dapat menyesuaikan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang maha pemurah lagi maha penyayang, dengan memuji-Mu dan mengagungkan kebesaran-Mu, kami tundukkan diri kami di hadapan-Mu, mengharap ridho dan kasih sayang-Mu. Dan sungguh kami takut akan siksa-Mu, ya Allah, maka ampunilah kami akan segala dosa dan khilaf kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami melaksanakan talk show Hari Kartini. Jadikanlah momen ini sebagai penyempurna kegiatan bisnis perusahaan, demi kemajuan perusahaan dan kesejahteraan segenap insan Nindya. Ya Rob, mantapkanlah langkah kami, agar segala daya dan upaya senantiasa bermakna bagi perusahaan. Limpahkanlah kami dengan ilmu-Mu, agar setiap tindakan kami menjadi tindakan yang bermanfaat. Bimbinglah kami dengan hidayah-Mu, agar kami selalu di jalan yang Engkau ridhoi. Allahumma harinil haqqa haqqan, warzuqni tiba'ah, wa arinil batila batilan, warzuqni tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepadamu kami memohon, dan hanya kepadamu kami berserah diri. Bimbinglah kami agar berjaya dengan ridho-Mu. Amin, amin ya robbal alamin. Berdoa selesai. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Randy Julius. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Nindya Karya. Hadirin dimohon untuk bersikap sempurna.
Selanjutnya, penayangan visi dan misi perusahaan dilanjutkan dengan core values akhlak. Visi dan misi PT Nindya Karya Persero. Visi menjadi perusahaan global di bidang konstruksi dan investasi berbasis engineering yang terpercaya, terkemuka, dan berkelanjutan. Misi meningkatkan nilai tambah bagi stakeholder secara berkelanjutan berbasis excellent engineering dengan inovasi serta human capital yang unggul dan berakhlak. Mengembangkan industri konstruksi dan investasi yang berstandar global dan berdaya saing tinggi dengan mengutamakan kepuasan pelanggan, kesehatan, dan keselamatan kerja, serta kelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Landasan utama Nindya untuk menuju keunggulan adalah dengan menerapkan nilai akhlak sebagai core value perusahaan dalam menghadapi kemajuan bangsa. Amanah kami memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Kompeten kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Harmonis, kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Loyal, kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Adaptif, kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Dan kolaboratif, kami membangun kerjasama yang sinergis dengan menerapkan budaya akhlak serta tagline Toward the Excellent. Kami siap menghadapi tantangan dalam memajukan Indonesia. Nindya Karya Toward the Excellent. Selanjutnya, sambutan Direktur Keuangan dan SDM PT Nindya Karya Persero sekaligus membuka acara. Kepada Bapak Sri Haryanto kami persilahkan. Cek sound, oke, suara saya terdengar? Mbak? Oke, Pak. Oke ya, oke, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pembicara kita hari ini, Ibu Rika Kiswardani yang akan memberikan sharingnya nanti ke kita semua, juga kepada Ibu Imut, SPV perempuan yang ada di Nindya Karya saat ini, Bapak DPP, Pak Muharmin, saya lihat hadir di sini, mungkin Pak DPH dan Pak Dirut juga hadir, juga untuk teman-teman BOD-1, BOD-2, dan tentu yang spesial di bulan April ini adalah seluruh perempuan-perempuan Nindya Karya yang ada di yang hadir di dalam sharing session hari ini. Jadi apa yang melatar belakangi kita lakukan acara ini, bahwa kita sadari di kementerian sendiri itu juga sangat concern terhadap keberadaan perempuan di dalam organisasi yang ada di kementerian. Kita tahu bahwa dalam pidato Pak Menteri sendiri pada tanggal 20 April saat memperingati Hari Kartini, beliau menyampaikan bahwa saat ini ada 11% BOD perempuan yang ada di BUMN dari target 15% pada tahun ini.
Kemudian di tahun 2023 atau 2-3 tahun dari hari ini, itu ditargetkan 20% dari BOD BUMN yang ada itu diisi oleh kaum perempuan. Nah, tindak lanjut dari itu semua adalah juga di kementerian saat ini ada dua yang sangat penting, dua organisasi yang penting adalah Forum Human Capital Indonesia yang saat ini dipimpin oleh Wadirut Mandiri, Bu Alexandra, dan yang baru dibentuk adalah Sri Kandi BUMN. Apa artinya ini? Artinya bahwa sangat terbuka lebar sekali kesempatan untuk teman-teman perempuan yang ada di BUMN, khususnya di Nindya Karya, untuk sama-sama berpartisipasi, berkontribusi, ya, mencurahkan segenap daya, ya, kemampuan untuk kemajuan perusahaan dan juga tentu kemajuan Indonesia. Ini juga merupakan tantangan untuk kita semua, terutama di human capital, karena saat ini dari SPV yang ada kita masih baru punya 1, Ibu Imot. Kemudian untuk BOD -2 itu kita juga masih ada sekitar 5 atau hanya di bawah, masih di bawah 10%. Nah, ini challenging, ini adalah tantangan untuk kita semua. Hari Kartini kita tahu merupakan peringatan terhadap hari lahirnya Ibu kita Kartini, seorang perempuan Jawa yang boleh dibilang di tengah kondisi feodal pada saat itu berpikiran sangat terbuka sekali. Beliau sayang berusia tidak lama, tetapi di tengah atau di usia yang hanya 25 tahun, beliau sudah mendirikan apa itu namanya sekolah khusus perempuan, ya. Kemudian juga pemikiran-pemikiran beliau ini sangat merubah cara berpikir perempuan-perempuan Indonesia. Oleh karena itu kenapa tanggal 21 April ini juga kita peringati sebagai Hari Perempuan atau Hari Kartini. Ada kalau kita lihat juga di beberapa tulisan di dalam buku Habis Gelap Terbitlah Terang, ada satu kalimat yang mungkin ini menurut saya sangat bagus sekali, tidak hanya untuk kaum perempuan, tetapi juga untuk kita semua. Di mana di situ di halaman 233, kalimatnya begini, kita sama-sama simak. Dan ini saya rasa sangat bagus untuk kita terapkan untuk diri kita sendiri. Bermimpilah terus, bermimpilah terus, bermimpilah selama kamu dapat bermimpi. Apa artinya bila hidup tanpa mimpi? Ini menurut saya luar biasa sekali, dan harapan kami tentu semua insan di Nindya Karya tentu berani terus bermimpi, dan kepada perempuan-perempuan yang ada di Nindya Karya, mari kita tingkatkan kemampuan kita, kompetensi kita, capability kita untuk memajukan perusahaan ini, dan tentu kita menuju Nindya Karya yang bisa bersaing di ranah global nantinya. Juga perlu saya sampaikan di sini, untuk kemarin kami juga sempat diskusi, Bu, saya sampaikan Bu Rika bahwa ada beberapa alternatif pembicara, Bu, tapi akhirnya kita pilih kenapa kita harus keluar, toh kita juga punya perempuan-perempuan hebat yang ada di Nindya Karya. Oleh karena itu saya apresiasi sekali, Bu, atas nama BOD mengucapkan terima kasih atas waktu yang diluangkan oleh Bu Rika untuk bisa memberikan sharing, memberikan insight-insight untuk perempuan-perempuan yang ada di Nindya Karya untuk terus berkarir. Dan rasanya jabatan deputi di kementerian itu bukan satu hal yang mudah untuk dicapai, dan itu pasti ada tantangan, dan harapan kami nantinya Ibu bisa memberikan sharing kepada teman-teman seluruh teman-teman perempuan yang ada di Nindya Karya bagaimana memanage waktu dan lain sebagainya. Pasti akan menghadapi kendala-kendala. Dan juga harapan saya juga sama teman-teman semua, ini acara kita buat sedemikian santai, lihat aja temanya, it's timeless this, ya. Jadi kita jangan terlalu formal, jangan ewo, silahkan, inilah kesempatan kita untuk menjalin komunikasi yang jauh lebih baik, ya, dengan Ibu Komisaris kita, komisaris yang paling cantik yang ada di Nindya Karya saat ini.
Mungkin itu udah sambutan dari saya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara talkshow hari ini saya buka. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sri Haryanto atas sambutannya. Selanjutnya adalah kegiatan talk show yang akan dimoderatori oleh Vice President Operational Human Capital, Ibu Ana Marliana Sari. Kepada Ibu kami persilahkan. Terima kasih Mbak Astria. Halo insan India. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Ana Marliana Sari yang akan mengawal acara pada pagi hari ini. Kartini ditetapkan sebagai pahlawan nasional atas jasa-jasanya dalam meningkatkan kesadaran nasionalisme bangsa Indonesia, serta sebagai pelopor pergerakan emansipasi wanita Indonesia. Melalui buku dengan judul Habis Gelap, Terbitlah Terang, yang merupakan kumpulan atas surat-surat Kartini pada sahabat penanya di Eropa, Kartini menggagas isu emansipasi kaum wanita Indonesia yang dibalut oleh semangat nasionalismenya atas cita-cita kaum wanita Indonesia di bawah negara Indonesia yang merdeka. Zaman semakin maju, tantangan kaum wanita Indonesia juga semakin bertambah. Sudahkah kaum wanita Mohon Indonesia... maaf, suaranya kecil sekali, tidak terdengar, Ibu. Lalu, apa saja tantangan-tantangan yang harus dihadapi? Dalam Nindya Talk Show hari ini, kami mengajak kaum wanita di Nindya untuk memperkuat semangat, percaya diri, dan menggali potensi secara lebih dengan menghadirkan Kartini-Kartini Nindya yang telah membuktikan perannya. Telah hadir di tengah-tengah kita pada hari ini dua sosok Kartini inspiratif Nindya yang akan menjadi narasumber kita pada hari ini. Yang pertama, ada Ibu Rika Kiswardani. Sebentar saya bacakan CV beliau di sini. Ibu Rika Kiswardani, sarjana ilmu politik, Magister Polisi Administration, tempat tanggal lahirnya di Yogyakarta, 9 Desember 1968. Pendidikan S1, jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada pada tahun 1993. S2 Policy and Administration, Flinders University of South Australia 2000. Jabatan Kepala Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri Kementerian Sekretariat Negara periode 2012 sampai dengan 2018. Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana Sekretariat Presiden Kementerian Sekretariat Negara periode 2018 hingga sekarang. Selamat pagi Ibu Rika. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Baik, selanjutnya ada pembicara yang kedua. Telah hadir juga Ibu Imut Malati Mustika Putri. Saya bacakan VT-nya. Ibu Imut Malati Mustika Putri, sarjana ekonomi magister akuntansi, tempat tanggal lahir Jakarta, 4 Februari 1985. Pendidikan S1 jurusan ekonomi akuntansi Universitas Trisakti tahun 2007, S2 magister akuntansi Universitas Airlangga tahun 2017. Jabatan Koordinator Akuntansi dan Joint Operation PT Nindya Karya periode 2014 sampai dengan 2017. Manajer Keuangan dan SDM PT Nindya Karya periode 2017 sampai dengan 2020. Kepala Departemen Akuntansi dan Perpajakan PT Nindya Karya Persero tahun 2020 sampai dengan 2021. Dan sekarang Senior Vice President Akuntansi dan Perpajakan periode 2021 sampai dengan sekarang. Baik, langsung saja ya Bu, tanpa memperpanjang waktu. Ini berkenaan dengan
peringatan Hari Kartini, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada ibu-ibu hebat di sekitar saya ini. Menurut ibu-ibu sekalian, sosok Kartini itu seperti apa ya, Bu? Dan sejauh apa sosok Kartini bisa menginspirasi ibu? Mungkin bisa kita mulai dari Ibu Rika, Bu. Baik, terima kasih. Ibu moderator, boleh saya panggil Mbak Ana saja biar lebih santai begitu. Nampaknya masih timur sekali nih, atau tadi saya lihat. Masih 20-an, Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Tentu kami ingin menyapa terlebih dahulu Mbak Ana, yang kami hormati Pak Dirut PT Nindya Karya, beserta jajaran direksi, termasuk juga BOD-1, BOD-2, dan tentu juga yang kami hormati Pak Komut, ini tadi juga menginformasikan kepada kami berkenan hadir, Pak Sugiartanto, dan juga Pak rekan-rekan di Dewan Komisaris, seluruh insan Nindya, wabil khusus tentu Srikandi Nindya Karya yang kami banggakan. Tentu kami ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sangat tinggi kepada Nindya Karya, khususnya ini Pak Direktur Keuangan dan SDM, Pak Sri Haryanto, yang telah menggagas acara ini, begitu ya. Sebagaimana kita ketahui tadi, kita simak bersama apa yang disampaikan Pak Direktur Keuangan dan SDM, ini tentu menjadi suatu bentuk pengakuan sekaligus penghormatan dan juga tantangan, kesempatan kepada seluruh Srikandi Nindya Karya ini untuk turut mengukir prestasi. Tadi kalau mungkin Mbak Ana sempat bertanya kepada kami sosok Kartini seperti apa, mungkin kita sekalian ketahui ya bahwa Raden Ajeng Kartini ini ada jauh sebelum kita dilahirkan. Di akhir abad 19, awal abad 20. Yang saya yakin tidak ada dari antara kita ini yang sudah ada di era tersebut. Tapi kenapa tanggal 21 ini kemudian diperingati sebagai Hari Kartini? Tentu tidak terlepas dari kebijakan Bapak Presiden Soekarno pada masa itu yang menjadikan beliau ini sebagai pahlawan kemerdekaan nasional dengan diterbitkannya keputusan Presiden nomor 108 tahun 1964. Mungkin kita bicara sejarah sedikit ya. Baru sejak itu, sejak tahun 64 kita kemudian memperingati hari lahir Ibu Raden Ajeng Kartini ini sebagai Hari Kartini. Yang tentu seiring dengan kegiatan-kegiatan peringatan, banyak sejarah beliau kemudian digali, didiskusikan, dibukukan, bahkan mungkin kita pun juga banyak yang sudah nonton filmnya begitu ya. Sehingga sosok Kartini ini kemudian lebih dikenal secara meluas dari generasi ke generasi meskipun kita tidak ikut hidup dalam masa pada saat beliau dilahirkan. Kalau kita bicara mengenai sosok apa yang mungkin perlu kita tiru dari beliau, yang mungkin masih sangat-sangat relevan sampai dengan saat ini dan terus terang juga kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama tentu beliau ini pelopor. Tadi Pak Dir menyampaikan banyak pandangan pemikiran beliau ini yang digulirkan begitu ya. Kalau kita bicara pelopor itu berarti kan yang mempelopori, berarti sebelumnya memang belum ada. Khususnya yang berkaitan dengan hak-hak perempuan untuk mendapatkan kesempatan belajar dan juga memperoleh pendidikan. Kemudian yang kedua, itu mungkin saya juga bisa sampaikan, beliau ini berani dan optimis. Berani bahwa ketika memiliki pemikiran-pemikiran yang belum ada, tidak hanya belum ada, tetapi bahkan berbeda. Berbeda dengan pemikiran yang berkembang pada saat itu.
Apakah itu terkait dengan tradisi, apakah itu terkait dengan mekanisme, aturan-aturan. Nah, beliau ini berani mendobrak dan optimis bahwa pemikiran-pemikiran baru yang berbeda dengan pemikiran yang ada pada eranya itu akan bisa berhasil digulirkan. Nah, ini yang mungkin juga akan relevan apabila tengah perjalanan karir Bapak Ibu, khususnya para Sri Kandi ini menemukan bahwa ada mekanisme-mekanisme yang menurut pandangan rekan-rekan sekalian, adik-adik sekalian, ini sudah perlu didobrak gitu ya. Itu harus berani dan optimis sepanjang kita memiliki pengetahuan yang cukup. Yang ketiga, beliau ini mandiri. Buah pemikiran atau pandangan itu kalau tidak diungkapkan, hanya disimpan di dalam hati, ya nggak ada yang tahu. Jadi dengan keberanian beliau ini berani mengungkapkan dalam kondisi apapun. Mungkin kalau di era beliau, kita ketahui perempuan masih dalam pingitan begitu ya. Tetapi pada masa itu dengan kemampuan beliau membaca, menulis, menjalin korespondensi, di balik tembok pun bisa berkomunikasi dengan pihak luar. Bahkan beliau pun juga berani mengungkapkan isi hati beliau ini kepada ayahanda Raden Mas Adipati Aryo Sosrodiningrat, meskipun pada awalnya juga banyak mendapatkan tantangan. Hal lain yang mungkin kita bisa belajar dari sosok beliau adalah Raden Ajeng Kartini adalah sosok yang sederhana. Kita ketahui beliau ini background-nya kan bangsawan ya. Ayah beliau Bupati Jepara, tetapi pembawaan beliau sangat sederhana. Pemikiran beliau ini down to the earth gitu ya, ke masyarakat kecil. Bagaimana masyarakat itu bisa mengenyam pendidikan yang lebih baik. Bahkan mungkin kalau kita lihat juga di film-film beliau tidak hanya pendidikan, bahkan sektor ekonomi pun juga sudah mencoba disentuh. Hal lain lagi mungkin beliau memiliki wawasan yang sangat luas. Seperti tadi saya sampaikan, meskipun beliau ini hidup di dalam pingitan begitu ya, tetapi tidak membatasi beliau untuk membuka diri dalam mengikuti perkembangan dunia dengan membiasakan membaca, menulis, berkorespondensi. Itu salah satu upaya beliau untuk memperluas wawasan. Dan masih banyak lagi sebenarnya kalau kita gali dari berbagai buku atau berbagai jurnal tentang Raden Ajeng Kartini yang sangat inspirasi, termasuk sisi-sisi lain seperti ikhlas, sungguh-sungguh, semangat berjuang, dan kreatif yang tentu itu semua masih sangat relevan dengan era kita pada saat ini. Mungkin itu Mbak Ana yang bisa saya sampaikan terkait apa yang mungkin saya temukan dari sosok Raden Ajeng Kartini yang relevan dengan kita semua. Terima kasih Mbak Ana. Untuk selanjutnya, Bu Imut mungkin ada yang mau ditambahkan, Bu? Baik, terima kasih Bu Ana. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat pagi kepada Bu Rika. Kemudian selamat kepada seluruh jajaran direksi PT Nindya Karya Persero dan juga BOD-1, BOD-2 dan seluruh karyawan PT Nindya Karya Persero. Terima kasih saya sudah diberikan kesempatan untuk bisa berada di sini di acara talk show It's Time Ladies untuk memperingati Hari Kartini. Menyambung tadi pertanyaan sosok Kartini seperti apa dan sejauh apa sosok Kartini itu menginspirasi saya. Dulu tuh ketika saya masih kecil antara TK atau SD, yang saya ingat setiap tanggal 21 April saya diminta oleh pihak sekolahan untuk memakai pakaian adat. Gitu. Jadi setiap tahun saya pakai pakaian adat yang berbeda dan itu menjadi suatu kebahagiaan tersendiri buat saya karena ada satu hari di satu tahun saya memakai pakaian adat dan saya merasa cantik untuk itu. Nah,
selepas saya menjadi dewasa dan mulai beranjak dewasa, saya mulai mengetahui apa sih dampak perjuangan Ibu kita Kartini di saat itu ketika dia berjuang untuk emansipasi wanita, untuk kesetaraan gender, untuk kesetaraan hak antara wanita dengan pria. Yang akhirnya menginspirasi saya bahwa saat ini saya bisa bebas berpendapat itu karena beliau. Saya bisa menyuarakan apa yang saya inginkan dan apa yang saya tidak sukai itu karena beliau. Saya bisa bermimpi tinggi sebagai seorang wanita dan mempunyai cita-cita yang tinggi itu juga karena jasa beliau. Itulah arti Kartini buat saya. Baik, terima kasih Bu Ana. Baik Bu Imut, waktu pakai baju Kartini ikut lomba juga ya Bu? Ikut fashion show. Menang Bu, menang? Pernah juara 3 tapi habis itu enggak lagi. Baik, kita balik lagi nih ya. Ibu Rika, punten Ibu, tadi kami baca VT Ibu ya Bu. Ibu ini sekarang selaku Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana ya Bu, di Kemenseknek. Betul ya, Mbak. Bu. Pasti sibuk ya Bu ya. Itu gimana Bu cara Ibu menjalani aktivitas pekerjaan Ibu sehari-hari itu Bu, tanpa mengesampingkan perhatian Ibu ke keluarga? Ya. Terima kasih Mbak Ana. Jadi kalau kita berbicara mengenai perjalanan karir saya di Kementerian Sekretariat Negara, itu cukup panjang ya. Mungkin ada kali sepanjang salah satu umur adik kita yang ada di ruangan ini mungkin ya. Jadi total sudah hampir 27 tahun saya masuk di 1994. Sebelum saya di posisi jabatan ini, memang dari mulai staf sampai dengan jabatan puncak, itu saya di Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri, gitu ya. Suatu biro yang tugasnya mengoordinasikan kerjasama pembangunan pemerintah Indonesia dengan pihak asing, baik dalam rangka government to government, apakah itu juga dalam rangka kerjasama multilateral, ataupun juga dalam kerangka badan internasional dan yayasan internasional. Nah, selama 24 tahun, dikurangi 3 tahun pada saat saya menjabat sebagai deputi ini, boleh dibilang tugas saya sebagian besar ini sifatnya substansi. Tetapi kemudian ketika kami diberikan kesempatan untuk dipilih melalui lelang jabatan selaku eselon 1 di Kedeputian Administrasi dan Pengelolaan Istana, boleh dibilang persentase pekerjaan saya kebanyakan ke area pelayanan. Ini tentu merubah irama kerja saya, merubah irama style saya begitu ya, yang tadinya itu substansi, tetapi banyak yang persentasenya ke pelayanan. Mungkin sama seperti layaknya ke rumah tanggaan begitu ya, tapi ini ke rumah tanggaannya di kepresidenan. Ya ada yang berkaitan dengan jamuan, ada yang berkaitan dengan dekorasi, ada yang berkaitan dengan penataan lingkungan dan sebagainya. Tetapi apa yang saya bawa atau saya coba introduce atau intervensi kepada lingkungan saya yang baru, karena secara 24 tahun saya bekerja di area substansi, tentu nggak bisa hilang demikian saja. Sehingga saya mencoba memperkenalkan area-area substansi itu masuk ke area-area pelayanan. Terlebih lagi, pimpinan tertinggi kami, Pak Pratikno, Pak Tik, begitu ya, biasa kami memanggil, itu menempatkan tugas yang sangat berat bagaimana kita mencoba untuk menjadi the ultimate showcase. Jadi bagaimana membawa istana itu menjadi contoh terbaik, contoh tertinggi, pokoknya top of the top. Gitu ya. Apakah itu dari sisi jamuannya, apakah itu dari sisi pengelolaan lingkungannya, apakah itu dari sisi manajemen asetnya, penataan benda seni, dan sebagainya. Nah tentu ini tantangan tersendiri Mbak Ana, tetapi alhamdulillah dengan berjalannya waktu kita bisa laksanakan ini dengan baik, begitu ya. Karena prinsip
kerja saya khususnya ketika saya masuk ke dalam lingkungan yang baru, itu semua kita harus belajar. Belajar tidak hanya dari senior kita, dari kolega atau peer kita, tetapi bahkan dari mereka-mereka yang ada di level paling bawah. Yang ada di dapur, yang ada di halaman, itu yang kita bisa belajar dari mereka. Karena apa? Karena mereka memiliki jam terbang yang sangat tinggi yang mungkin tidak ada di dalam textbook. Tetapi pengalaman-pengalaman yang mungkin bisa kita peroleh, kita share, yang tentu akan sangat mempengaruhi apabila kita memerlukannya untuk mengambil kebijakan. Nah, inilah yang selalu saya bangun sejak saya menduduki jabatan terendah, kalau di pemerintahan itu eselon 4 ya, sampai sekarang di eselon 1, itu kami menyampaikan tidak ada pekerjaan itu yang sifatnya remeh-temeh. Tidak ada pekerjaan itu yang kecil dibanding dengan yang lain. Tapi semuanya itu bersatu padu, saling mendukung, karena kalau yang remeh-temeh itu tidak dilaksanakan dengan baik, itu sangat mempengaruhi. Apa remeh-temeh itu? Contohnya misalnya, menyapu, memfotokopi. Mungkin semua orang bisa menyapu ya, semua orang bisa memfotokopi. Tapi ketika kita itu menganggap itu sebagai kegiatan yang sepele, ya, dan tidak tertangani dengan profesional, karena semuanya itu harus dilihat dari sisi profesionalisme, itu tentu akan membawa image yang kurang baik. Misalnya kita berbicara mengenai Nindya Karya dengan capaian kinerja yang luar biasa, begitu ya, baik dari sisi pemasaran, produksi, dan sebagainya, tetapi ketika tamu datang, tukang sapunya lupa menyapu, atau mungkin manajemen lupa bahwa si Pak A ini sakit, tidak sempat diganti shiftnya oleh Pak B, dan kemudian image yang muncul adalah, apalagi tamu yang pertama kali datang ya, aduh Nindya Karya kantornya jorok, kotor, dan sebagainya. Nah, ini yang mungkin small thing but big thing, itu yang harus kita selalu kedepankan gitu ya, bahwa small thing is not nothing, but small thing become big thing kalau kita tidak bisa mengelolanya dengan baik. Mungkin itu Mbak Ana. Kalau kita bicara mengenai bagaimana saya mengelola dengan keluarga, kebetulan saya satu suami dengan 2 anak, putra dan putri, begitu ya. Alhamdulillah kita bisa mengelolanya dengan baik karena dukungan keluarga. Yang perlu kita catat adalah kita ini pegawai dan pejabat itu di kantor. Kalau kita di rumah, ya topik kita ganti, seragam kita ganti gitu. Jadi style kita ya kita ganti. Saya bukan deputi di rumah. Saya adalah Ibu Samidi Farudin, istri dari Bapak Samidi Farudin. Kalau kita menempatkan diri seperti itu enak, enjoy gitu ya. Ya pagi-pagi bikin teh gitu ya, nyeruput bareng-bareng. Kalau pas tidak puasa tentunya. Berangkat kerja bareng-bareng dan seperti itu. Jadi kegiatan yang kita lakukan dengan bahagia, dengan santai, dengan ikhlas, sesuai kodrat kita, insya Allah berkah. Mungkin itu Mbak Ana. Ya. Baik Ibu, menarik sekali Bu. Saya juga punya pengalaman Bu waktu itu membidangi bagian pelayanan Bu. Memang di bagian pelayanan ini itu tolak ukurnya kan kepuasan ya Bu ya, dari yang kita layani, ya, seperti itu. Dan mungkin kodrat mungkin ya Bu ya, perempuan itu kalau bahasa sekarangnya dibilangnya baperan gitu Bu, apa-apa dibawa perasaan, gitu kan ya Bu ya. Ngelihat kotor sedikit gitu bawaannya, sepaneng gitu kan ya Bu ya. Itu gimana Bu waktu Ibu menghandle itu, dan juga begitu misalnya di kantor Ibu seperti itu, begitu sampai di rumah pun orang rumah juga ternyata kelakuannya ya Bu dalam tanda kutip bikin kita baper juga gitu Bu. Ini kalau boleh saya tahu Bu, saya pengen nyontek sedikit dari Ibu gitu ya. Gimana Ibu bisa menjaga stamina dan emosi Ibu tuh seperti sekarang tuh kelihatannya fit aja gitu dalam bekerja Bu. Bisa nggak Ibu dikasih saran dan kiat-kiatnya Bu?
Itu tadi Mbak Ana, perlakuan di kantor dan di rumah beda ya. Kalau di kantor itu memang zero mistake. Kalau kotor ya sebelum kita dimarahin ya kita tentu jangan sampai memarahi dulu gitu ya. Jadi kalau misalnya jam kerja itu mulai jam 7.30 ya para tukang-tukang bersih ini bisa 1,5 jam sebelumnya harus ready. Jadi ini mengenai manajemen waktu. Jadi alhamdulillah sih itu terkontrol dengan baik. Kalaupun umpamanya ada yang berhalangan karena sesuatu dan lain hal, sistem komunikasi yang dijalin harus lancar. Kita nggak bisa memarahi orang sakit ya, nggak ada orang yang pengen sakit ya. Tetapi ketika informasi itu tersampaikan, penggantinya sudah ready. Itu saja. Nah, kalau di rumah, ya ini kita tidak bisa pakai manajemen kantor. Saya dengan asisten di rumah pun juga santai. Kalau capek ya istirahat, gitu ya. Capek itu kan manusiawi. Kalau belum disapu ya berarti belum sempat nyapu ya. Enteng sajalah kita ambil sapu, kita sapu gitu. Jadi bukan sesuatu yang perlu untuk membangkitkan emosi kita kalau kita kelola ini dengan baik dan positive thinking saja. Jadi bukan berarti asisten malas, tetapi mungkin sedang capek atau mungkin ada pekerjaan lain yang sedang dikerjakan sehingga tidak sempat mengerjakan pekerjaan yang ini. Kebetulan asisten saya sudah hampir 9 tahun, Mbak, dengan saya jadi sudah kenal betul begitu ya. Itu Mbak Ana. Baik Ibu, luar biasa. Asisten 9 tahun itu menandakan kalau dia betah, Bu. Berarti majikannya juga oke banget deh kalau dibilangnya ya, Bu. Nah sekarang saya ke Bu Imut nih, Bu Imut. Bu, bisa diceritain nggak Bu aktivitas Ibu sehari-hari ini? Ibu kan sekarang nih usianya masih muda ya. Tiba-tiba udah ada di jajaran BOD-1 gitu. Bisa dikasih clue atau bukan clue ya, proses Ibu mencapai karir seperti ini seperti apa sih? Baik Bu Ana, saya gabung di Nindya Karya itu kira-kira tahun 2009 bulan Juli. Jadi sekarang ini sudah sekitar 12 tahunan ya, hampir 13 tahun ini kurang lebih. Dulu tuh saya ingat banget baru pertama kali masuk proses masa OJT, tugas pertama saya itu di divisi, waktu itu namanya divisi konstruksi dan properti. Memang mungkin sudah jodoh ya, jadi pertama kali masuk ke divisi properti, saya ditaruh di bagian akuntansi. Nah, nggak berapa lama dari situ sekitar 2 bulanan, terbit tuh SK saya keluar. Saya ditempatkan di tempat yang paling tidak pernah saya pikirkan akan ditempatkan di situ. Itu adalah proyek pertama saya gitu. Di tahun 2009, itulah pertama kalinya saya terjun ke proyek, mengenal dunia konstruksi yang benar-benar dunia konstruksi itu seperti apa. Membangun sesuatu yang tidak ada menjadi ada gitu kan. Waktu itu namanya proyek Rumah Sakit Brawijaya tahap pertama. Itu suatu pengalaman berharga buat saya karena saya yang masih baru tiba-tiba ditaruh di proyek dan saya harus beradaptasi dengan banyak hal gitu. Nah, berangkat dari situ berproses, saya masuk sesuai dengan tugas yang diberikan, kemudian saya masuk ke bagian keuangan, perpajakan dan sebagainya. Hinggalah sampai saya di titik saya dipindahkan ke satu unit bisnis gitu. Dulu tuh saya berpikir kalau misalnya saya di satu unit bisnis di Surabaya waktu itu. Kurang lebih saya 1 tahun di sana dan salah satunya di sanalah juga saya memulai karir pertama saya sebagai koordinator hingga sampai dengan manajer keuangan. Yang saya lihat adalah saya di bagian keuangan nih Bu Ana, dari pertama kali saya ada masuk ke Nindya Karya sampai dengan sekarang keuangan dan akuntansi. Ini adalah satu bagian supporting, bukan core-nya
dari bisnis konstruksi gitu. Tapi yang saya sadari sekalipun saya di bagian supporting gitu, saya kan ngurus laporan, perpajakan, kemudian jaminan segala macam. Tapi kalau tidak ada si supporting ini, India Karya juga nggak akan jalan gitu. Proses tender kalau tidak ada jaminan tidak akan jalan gitu. Kemudian proses perpinjaman perbankan atau misalnya ke perbankan kalau tidak ada laporan keuangan juga nggak akan jalan gitu kan. Jadi saya pikir kita semua tuh sama loh, punya bagian yang penting di dalam bisnis konstruksi ini. Walaupun core-nya adalah konstruksi, tapi kita semua yang ada di sini adalah satu bagian yang saling melengkapi satu sama lain. Tidak ada yang satu tidak akan jalan gitu. Itu yang saya pikir. Nah, kalau saya ditanya kenapa saya bisa sampai ada di posisi SVP seperti sekarang gitu, mungkin ini gini, jadi saya mau cerita dulu nih Bu Ana, 2 atau 3, sekitar 3 atau 3 tahunan yang lalu kurang lebih gitu kan, saya ini penggemar K-pop ya, K-pop atau apapun yang berhubungan dengan Korea gitu. BTS Bu, BTS. Oh, betul sekali, BTS. Nah, ada satu buku yang saya baca, salah satu penulisnya adalah orang Korea. Nah, dia tuh bilang gini, kalau mau menentukan tujuan hidup gitu, itu tuh jangan sesuatu yang butuh pengakuan atau approval dari orang lain gitu. Jadi contohnya kayak gini Bu Ana, misalnya ada satu orang nih, dia pengen sekolah tinggi, dia pengen sekolah tapi untuk dirinya tuh sukses membuktikan ke orang lain. Tapi ada satu orang lagi nih yang dia mau sekolah tinggi, dia tuh pengen ngajarin adiknya karena dia tuh berasal dari keluarga yang gak mampu gitu. Jadi saya berpikir, oke, berarti tujuan hidup saya harus dirubah nih. Saya bekerja keras, saya berusaha itu bukan untuk kesuksesan saya sendiri. Tapi saya bekerja keras, saya berusaha juga untuk orang lain gitu. Itu mungkin yang membuat saya ada di sini sampai dengan saat ini. Jadi karena gini, kalau menurut saya, kalau tujuan hidup kita atau kesuksesan kita diukur dengan approval dari orang lain, nanti kalau sudah sampai di tujuan itu, apa sih yang mau kita capai lagi? Gak ada gitu. Itu gak akan membuat kita bahagia. Tapi kalau tujuan kita atau tujuan kita itu bisa kita gak cuma buat diri kita sendiri, tapi buat orang lain, which is itu untuk tempat di mana kita bekerja gitu, itu manfaatnya akan jauh lebih banyak gitu. Itu mungkin yang membuat saya tuh ada di sini saat ini gitu. Luar biasa. Hello K-popers. Ternyata nggak cuma yang negatif aja ya. Kita bisa ngambil positif dari para K-pop yang ada sekarang ini. Selain menghibur kita tentunya. Oke, saya masuk ke berikutnya. Oh, selamat datang Bapak Sugi, Komisaris Utama kita. Senang sekali Bapak bisa bergabung dengan kami hari ini. Selamat pagi Pak. Oke, kita lanjutkan. Tadi juga kita baca di VT ini ya, ibu-ibu yang ada di sini itu pendidikannya sarjana kemudian melanjutkan lagi ke pasca sarjana. Luar biasa. Kita coba ke Bu Rika nih Bu Rika. Saya, teman-teman juga tahu Bu, pentingnya pendidikan bagi wanita nih sekarang Bu. Dan ini juga merupakan bagian cita-cita dari Ibu kita Kartini Bu. Bisa diceritakan gak Bu, gimana dukungan keluarga Ibu, juga lingkungan Ibu dalam mendukung pendidikan Ibu? Karena saya tahu Ibu mungkin di tahun 80 atau 90-an ya Bu ya, sekolah menengahnya ya Bu ya, untuk menuju ke universitas. Itu di tahun 80-90-an mungkin kecenderungan untuk memberikan pendidikan tinggi kepada anak perempuan mereka tuh masih rendah ya Bu. Masih ada stigma-stigma yang bilang ya perempuan urusannya cuma di dapur, sumur, kasur gitu kan ya Bu. Nah sekarang gimana tuh Ibu? Kalau saya lihat kayaknya Ibu bisa mencapai seperti ini pasti ada dukungan-dukungan dari keluarga maupun lingkungan. Bisa diceritakan Bu sedikit? Terima kasih Mbak Ana. Mungkin
saya orang yang beruntung begitu ya, karena dilahirkan di keluarga yang tidak membedakan kesempatan meraih pendidikan antara saya dan kakak saya. Kebetulan kami berdua, saya dan kakak saya laki-laki gitu ya, sehingga kami mendapatkan kesempatan memperoleh pendidikan yang sama. Meskipun pada masa itu wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun ya, itu kan baru digulirkan sekitar tahun 89. Kemudian wajib belajar 12 tahun itu sekitar 2015. Tapi kebetulan kita tidak terpengaruh lah oleh hambatan tersebut. Di lingkungan keluarga kita mendapatkan pendidikan yang baik, sehingga sekolah dasar, kemudian sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas sampai ke jenjang perguruan tinggi bisa didukung oleh orang tua saya yang sangat support, dan tentu ini saya tentu sangat menghaturkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu saya yang kebetulan pada saat ini sudah almarhum begitu ya. Itu saya selesaikan. Nah, setelah saya lulus, kebetulan ibu saya juga pegawai negeri, Mbak Ana. Waktu itu beliau berkarir di, kalau zaman dulu itu Departemen Penerangan ya, tetapi ketika Departemen Penerangan sudah sempat dibubarkan, waktu itu mungkin kalau zaman sekarang ya Kominfo begitu ya. Ibu saya juga bekerja sebagai PNS di Jogja. Pada saat saya lulus tahun 1993, waktu itu kondisi sedang zero growth untuk penerimaan pegawai negeri ya. Waktu itu ibu saya menyampaikan, kamu mau kerja di mana, Dok? Gak mau coba di kantor ibu saja, meskipun beliau sudah pensiun waktu itu. Tapi entah kenapa saya waktu itu berkata, nyun sewu Bu, enggak lah. Saya mau mencoba membuka wawasan atau menambah pengalaman untuk mendaftar PNS di pusat, Kementerian Pusat. Saya tidak bilang ke Kementerian Sekretariat Negara ya, karena waktu itu memang kita belum tahu jodoh saya gitu ya. Jadi beberapa instansi pusat kita coba ajukan surat lamaran, meskipun saat itu disampaikan zero growth, tidak ada penerimaan. Tetapi dengan perjalanan waktu, ternyata saya berjodoh di Kementerian Sekretariat Negara di Jakarta. Bukan berarti saya tidak mau mengabdi di daerah tempat saya dilahirkan di Jogja ya, tetapi waktu itu saya berpikir bahwa kalau saya bekerja di kantor pusat, mungkin saya bisa berbuat lebih apabila kebijakan itu nanti berlaku secara nasional. Dan nampaknya ada beberapa pengalaman yang itu terjadi, Mbak Ana. Mungkin dari perjalanan karir sekian tahun, satu contoh saja yang itu kebijakannya itu bisa berlaku nasional adalah, dan mungkin Bapak Ibu rekan-rekan mengenal istilah ini, adalah kerjasama sister city atau sister province. Kerjasama kabupaten kota atau provinsi Indonesia dengan kabupaten kota atau provinsi atau prefecture di luar negeri. Nah, ini kebijakannya terpusat tetapi bisa diterapkan di seluruh kabupaten kota maupun provinsi yang menginginkan kerjasama dengan luar negeri. Dan ketika kemudian 94 saya diterima di Kementerian Sekretariat Negara pada waktu itu di Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri, memang saya kembali beruntung, Mbak Ana. Ya. Kalau tadi saya beruntung dilahirkan di lingkungan keluarga yang pendidikan itu harus diutamakan, saya beruntung ditempatkan di unit kerja di Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri yang sangat mendorong pegawai-pegawai barunya ini, terutama setelah 2 tahun bertugas ya, itu untuk sekolah lagi, baik di dalam maupun di luar negeri. Kalian S1, kalian enggak usah mikir dulu jabatan.
minimal 3A itu minimal Kasubag itu pasti dapat. Sekolah. Jadi itu mungkin keberuntungan saya yang kedua, saya ditempatkan di unit kerja yang memang pimpinan kami pada waktu itu sangat mendorong anak-anak yang tentunya yang memenuhi persyaratan dan mampu ya, tidak hanya laki-laki tetapi juga perempuan itu untuk sekolah. Sehingga ada yang diterima di dalam negeri, ya, ada yang juga berkesempatan mendapatkan beasiswa di luar negeri, dan alhamdulillah saya berkesempatan sekolah di luar negeri di Australia. Mungkin itu Mbak Ana, lingkungan yang sangat mendukung ini akan sangat menambah semangat kita, begitu ya. Apalagi ketika kita pulang itu kita sudah berdiskusi kira-kira apa sih yang akan kita lakukan setelah kita itu kembali. Ini yang menjadi daya dorong kita saat bersekolah ini pun juga pengen segera selesai karena sudah punya PR yang di depan mata ini akan segera direalisasikan dengan pengetahuan yang kita tambahkan dari pasca sarjana. Itu mungkin sedikit pengalaman saya, Mbak Ana. Baik, Ibu, terima kasih. Selamat datang Pak Haidar Akarim, Direktur Utama. Selamat bergabung Pak bersama kami. Ya. Terima kasih Mbak Ana. Silakan dilanjut Mbak Ana. Terima kasih Bu Rika. Pak Dirut. Ya, bersama Kartini Nindya. Bu Rika, saya mau nanya sedikit Bu. Pada waktu Ibu mendapat kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke pasca sarjana, Nyun Sewu waktu itu Ibu sudah menikah atau belum ya Bu? Nah, belum Mbak. Jadi ini memang ada cerita menarik nih, tapi tidak terlalu panjang saya ceritakan. Jadi kalau dulu ada istilah pulang membawa ijazah, dilanjut ijabsah, nah itu. Saya menemukan jodoh di sana pada saat kita sama-sama belajar, saya pulang duluan membawa ijazah, setahun kemudian dilamar, jadilah ijabsah. Gitu. Keren. Ayo Kartini Nindya, pantaskan diri kalian untuk mendapatkan beasiswa dari Nindya Karya. Siapa tahu nanti bisa kayak Bu Rika ya Bu, bisa dapat jodoh di sana juga. Amin. Saya boleh ikutan, Bu Ana. Bu Imut mau ikutan juga. Ayo Mbak Imut. Oke nih, sekarang ke Bu Imut nih, Bu Imut. Kalau tadi Bu Rika itu sebenarnya di masa yang sulit perempuan untuk mencapai pendidikan tinggi, namun keberuntungan berada di pihak beliau karena keluarga mendukung. Nah Ibu sendiri nih sekarang, di zaman sekarang nih, Ibu juga orang milenial kan, maksudnya yang ibaratnya semua udah gampang diraih. Ibu ngerasain itu nggak Bu? Sebenarnya kalau dalam lingkungan keluarga sih tidak ya, terutama dari kedua orang tua saya. Kebetulan kedua orang tua saya juga sangat concern terhadap pendidikan gitu. Jadi apapun permintaan pendidikan misalnya baik itu pendidikan formal maupun non formal yang kami minta atau yang kami butuhkan itu dengan segera bisa dipenuhi. Alhamdulillah bisa dipenuhi oleh papa dan mama. Jadi secara keluarga saya terutama, kebetulan saya adalah anak pertama dari 3 bersaudara dan saya adalah perempuan dan saya laki-laki. Papa dan mama itu terutama apalagi papa ya, papa tuh selalu bilang gini, saya di rumah dipanggilnya teteh gitu. Teteh harus sekolah tinggi ya untuk mencapai cita-cita. Jangan pernah menggantungkan kesuksesan, kebahagiaan pada orang lain. Raih itu dengan tangan dan kaki teteh sendiri. Raih dengan usaha sendiri gitu. Jadi which is disupportlah dengan pendidikan yang baik oleh kedua orang tua. Tapi di satu sisi ketika saya ada di luaran waktu itu, saya waktu itu pengen masuk ke ambil pasca sarjana waktu itu, magister. Saya nggak akan nyebut ini saya dapat di luaran atau di kantor ya, tapi ada orang yang bilang gitu,
Dan ini kebetulan entah kenapa yang bicara ini adalah laki-laki, saya juga enggak ini. Dia bilang gini, ngapain sih perempuan sekolah tinggi-tinggi, toh ujung-ujungnya ke dapur juga gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua yang saya temui adalah ketika saya ada di ruang tunggu sebuah bandara, saya mau melakukan perjalanan dinas, di depan saya ada 2 orang laki-laki. Dari ujung rambut sampai ujung kaki saya bilang dengan gadget terbaru saat itu, dengan penampilan kece saat itu, saya pikir mereka adalah orang-orang yang open minded gitu, open mind. Ternyata pas diobrolin ada yang membuat saya langsung, yang tadinya saya sibuk membaca sesuatu, akhirnya membuat saya, oh mereka juga punya pemikiran seperti itu ya. Dan sama pemikirannya adalah, iya ngapain sih perempuan sekolah tinggi-tinggi, toh ujung-ujungnya ke dapur juga. Zaman sekarang itu. Zaman sekarang gitu. Ada ya orang berpikiran maksudnya masih berpikiran seperti ini. Nenek kakek saya saja yang lahir di zaman Hindia Belanda itu mengajarkan cucu-cucunya untuk meraih mimpi yang tinggi, untuk meraih sekolah yang tinggi. Langsung gitu. Say no to them, Bu. Yes, of course gitu. Karena ya itu tadi gitu. Kalau mau menjadi seseorang yang sukses, salah satunya adalah menempuh pendidikan gitu. Terus kenapa kita perempuan masih harus dipikir bahwa ngapain sekolah tinggi-tinggi tahu ujungnya ke dapur juga gitu. Nah disitulah saya berpikir oke, berarti zaman sekarang juga masih ada nih pemikiran seperti itu gitu. Yang akhirnya membuat saya oke, harusnya sih kita bisa membuktikan nih pemikiran mereka yang kayak gitu tuh salah gitu. Dan harusnya udah nggak ada lagi ya di zaman kayak gini gitu. Betul, kaum laki-laki tahu nggak kecerdasan anak-anak Anda semua itu gennya itu dari ibu yang cerdas. Setuju. Jadi begitu kalau mau nyari istri, cari istri yang cerdas. Nanti dapat anaknya yang cerdas juga. Jadi pemikiran-pemikiran yang kayak gitu udah nggak mendasar banget untuk saat sekarang ini. Udah langsung tadi sama Bu Imut udah di blacklist itu. Udah ditutup kesempatannya sama Bu Imut. Oke Bu Imut, tadi kalau Bu Rika udah nyeritain tentang karirnya di Kementerian Sekretariat Negara nih Bu. Nih saya pengen tahu nih Bu Imut nih, apa sih yang mendasari Ibu tuh pengen masuk ke Nindya Karya? Nindya Karya nih kontraktor Bu. Kalau misalnya zaman SMA tuh dibilangnya nih STM, cowok semua seperti itu kan ya Bu. Apa Bu, kenapa Bu? Pengen jadi paling cantik atau gimana Bu? Kalau jujur dulu tuh masuk, saya tahu waktu itu mau mendaftarkan, melamar ke Nindya Karya tuh saya nanya dulu nih saya cari-cari lah di di Google, di Nindya Karya ini perusahaan apa ya gitu kan. Karena kalau Nindya Karya ini perusahaan apa ya, kontraktor gitu kan. Ya udah deh nyoba ngelamar ke situ gitu kan. BUMN saat itu membuka lamaran, ya saya coba untuk melamar gitu. Nah pas ternyata saya masuk gitu, karena saya pikir gini, papa saya adalah pegawai BUMN kebetulan, mama PNS. Nah mindset saya adalah BUMN itu seperti tempat papa saya bekerja gitu. Ternyata pas masuk ke Nindya Karya itu banyak sekali hal yang benar-benar baru yang saya temui. Satu, mayoritas karyawannya adalah laki-laki. Kemudian yang kedua, ketika saya masuk itu generasinya itu jauh ya saat itu. Jadi kalau sekarang Nindya Karya adalah 60% atau 70% yang milenial, saat itu kebalikannya gitu. Jadi ada dua hal yang saya temui tantangan saat itu ketika masuk adalah hampir lebih dari setengahnya adalah laki-laki, kita kaum minoritas gitu. Sampai dengan saat ini juga masih di mayoritas adalah laki-laki. Akhirnya itu membuat challenge baru untuk saya, bahwa saya harus bisa berdiri tegak di antara laki-laki ini gitu. Tidak boleh ada yang bisa mematahkan sayap saya atau kaki saya untuk berdiri tegak di antara para laki-laki ini gitu. Itu yang membuat saya
bisa survive sampai sekarang. Jadi saya improve diri saya sendiri gitu. Saya selalu berusaha untuk oke, saya bisa. Kalau kalian bisa ini, saya juga bisa gitu. Itu sih gitu. Oke, Ibu. Jadi tantangan yang terbesarnya nih, Ibu, ketika Ibu menjadi wanita dengan jabatan penting, rekan-rekan kerjanya laki-laki, bawahannya laki-laki, atasannya pun laki-laki, itu gimana? Sometimes ada ini ya, dulu saya merasa bahwa beberapa dari mereka itu ada yang memicingkan mata gitu. Lo perempuan bisa apa sih gitu. Siapa tuh Bu? Siapa Bu? Lo bisa lebih baik daripada gue gitu kan. Iya, akhirnya selama proses ya udah, oke, kalau kalian mikir seperti itu, saya akan buktikan kalian salah berpikir seperti itu. Saya bisa berdiri sejajar dengan kalian. Itu aja begitu. Luar biasa. Ibu Rika, pasti Ibu lebih menarik lagi nih. Ibu juga kan kompetisinya lebih banyak lagi di sana ya Bu ya. Laki-lakinya juga nggak kalah banyaknya di sana Bu Rika. Gimana Bu Rika? Mungkin kalau dari perspektif jenis pekerjaan berbeda ya. Karena di dunia kontraktor kan dari sisi alat-alat beratnya aja udah Pak Imu tadi udah sampaikan ya. Tapi kalau terkait dengan pengalaman bekerja dan berkompetisi sesama dengan laki-laki itu kami juga alami. Jadi di Biro KTLN itu persentase laki-laki dan perempuan itu memang perempuan masih minoritas. Dan di perjalanan waktu sejak saya mungkin kalau di posisi jabatan pemerintahan sebelum ada kebijakan konversi jabatan struktural ke jabatan fungsional yang baru saja digulirkan, itu kan kita mengenal yang namanya eselon 4 ya, Kasubag, kemudian naik eselon 3 kepala bagian, kemudian naik lagi eselon 2 kepala biro. Yang ketika saya lihat, saya amati dan saya rasakan, itu di posisi jabatan itu Mbak Ana, Mbak Imut, saya itu perempuan pertama. Jadi sebelum-sebelumnya itu belum pernah ada perempuan di jabatan Kasubag yang saya duduki, Kabag yang saya duduki. Biasa. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah mengenal Pak Ginanjar Kertasasmita, mantan Kepala Bappenas, itu yang pernah duduk di jabatan kami di kepala bagian yang kami jabat. Jadi dari sisi substansi memang kita perlu berkompetisi secara ketat begitu ya, kita terus harus meningkatkan kemampuan kita karena dari sanalah kita bisa membuktikan bahwa perempuan itu mampu. Tapi mungkin sedikit saya terkait dengan tadi menarik yang disampaikan oleh Mbak Imut tadi gitu ya, bahwa masih ada anggapan dari laki-laki, alah nanti juga ke dapur. Ya iya, kita juga memang masak kan kerjaannya perempuan, tetapi tidak tabu juga laki-laki itu memasak. Kami sering melakukan pekerjaan memasak itu kita biasakan bareng-bareng. Nah ini mungkin juga resep dari ibu-ibu ya. Biasakanlah melakukan aktivitas di dapur itu bersama bapak, bersama anak laki-laki, bareng-bareng gitu. Jadi happy gitu di dapur itu happy, bukan cuma yang laki-laki duduk di depan atau di meja makan, yang perempuan uplek di dapur tinggal makan gitu. Itu mungkin nanti polanya perlu diperbaiki seandainya masih ada yang seperti itu ya. Mudah-mudahan di forum Nindya ini tidak ada. Nah, yang menarik adalah Mbak Ana, Mbak Imut, mungkin kita perlu juga berpikir dari kacamata laki-laki. Kita coba deh masuk ke otaknya para pria ini. Kenapa sih para pria itu berpendapat seperti itu? Kekhawatiran apa sih yang ada dari para pria ketika para wanita itu ikut berperan gitu ya? Apakah itu ancaman? Apakah itu merendahkan harga diri atau seperti apa? Nah, ketika paling tidak dua hal itu yang kita dapatkan, kita sebagai wanita harus memposisikan diri sebaik mungkin. Posisikan apa? Bahwa kehadiran kita ini bukan sebagai ancaman bapak-bapak, mas-mas, AA, gitu ya. Tapi kita ini datang untuk bermitra kok. Kita ini datang untuk berpartner. Kita datang tidak untuk menimbulkan masalah, tapi kita datang untuk menjadi bagian dari pemecah masalah.
sehingga partnership-nya itu kental gitu, tidak konfrontatif, tidak kompetitif dalam arti saling curiga mencurigai atau kekhawatiran kursinya direbut begitu ya. Tetapi kalaupun direbut itu dengan legowo, karena ya memang dialah yang layak untuk menduduki kursi itu, bukan saya. Jadi ini yang mungkin perlu juga mudah-mudahan juga tidak ada di ruangan ini. Sebagai wanita itu memang kita memang harus pinter-pinter membawa diri gitu ya. Tidak boleh jumowo ketika kita ini berada di atas laki-laki secara kemampuan gitu ya, karena kita pun tidak mau dicubit, kita tidak boleh mencubit. Intinya situ sih, seperti filosofi-filosofi kecil dari orang tua sebenarnya banyak digulirkan ke kita. Yang ra gelem dicubit ya ojo nyubit gitu. Ra gelem ngenyek ya ojo ngenyek gitu. Jadi kita datang bermitra dengan laki-laki. Kita datang membawa misi memecahkan masalah bersama, mencapai tujuan bersama, membuat Nindya ini jaya. Jadi itu yang mungkin seandainya ada, mudah-mudahan tidak, karena banyak kita lihat, banyak kita dengar gitu ya, yang ketika gaji istrinya itu lebih tinggi daripada gaji suami, sudah berubah gitu. Aku iso tuku dhewe kok gitu ya. Saya bisa beli apa-apa sendiri. Nah, ini yang mungkin perlu kita juga introspeksi, bahwa di dunia kerja itu pun banyak hal yang perempuan itu perlu mengelola diri, membawa diri dengan baik, sehingga para bapak-bapak, mas-mas, AA ini bisa bermitra secara nyaman dengan kita. Itu mungkin Mbak Ana, Mbak Imut. Ya. Oke Ibu, terima kasih. Perempuan memang dari tulang rusuk laki-laki ya Bu ya. Bukan dari tulang kepala untuk dijunjung, juga bukan dari tulang kaki untuk diinjak. Ya. Tapi merupakan tulang rusuk untuk bersama-sama menghadapi tantangannya. Oke, kita buka sesi tanya jawab. Buat teman-teman Kartini yang ingin bertanya bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat. Tapi sebelumnya ini ada pertanyaan yang masuk dari Mbak Arum Sari Trihadingningsih. Ini adalah Kapten Milenial. Ini untuk Bu Rika ya, Bu Rika, ada 2 pertanyaan Bu Rika. Silakan Mbak. Kenapa Bu? Silakan monggo. Oh ya, 1, semakin banyak wanita yang bergelut di bidang konstruksi dan engineering. Menurut Ibu, apakah yang bisa dilakukan oleh top manajemen untuk mengempower para wanita untuk merasa aman dan tetap produktif di tempat kerja yang memiliki mayoritas pekerja laki-laki? Kedua, apa yang dapat diimprove dari Nindya terkait dengan kesetaraan gender? Ya. Bisa langsung dijawab? Boleh Ibu, mangga. Mungkin kalau di dunia konstruksi kita sudah banyak mengenal mengenai perlindungan keselamatan kerja ya. Tapi silakan itu manajemen mereview apakah itu sudah pro perempuan, karena tentu secara fisik perempuan dan laki-laki itu berbeda. Ya. Secara kodrat perempuan dan laki-laki pun juga berbeda. Setiap bulan kita ada waktu khusus, ya. Mungkin kalau yang sudah menikah kita pun juga perlu cuti melahirkan dan sebagainya, begitu. Sehingga hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan kodrat perempuan, perlindungan itu mungkin perlu dituangkan di dalam regulasi. Dan pada saat, pada saat penyusunan regulasi jangan hanya bapak-bapak saja, tapi agar bisa menuangkan inspirasi, pandangan langsung dari pihak penggunanya, yaitu pro perempuan gitu ya. Tentu dalam pembahasan regulasi ini nggak cuma di DPR ya yang juga menuntut keperansertaan perempuan, tetapi di semua lini penyusunan regulasi atau kebijakan itu ya harus melibatkan baik laki-laki maupun perempuan sehingga bisa mengakomodir perspektif yang seimbang. Mungkin itu Mbak Ana. Baik Ibu, terima kasih. Kemudian yang kedua ini pertanyaan dari Mbak Tamara dari Sekper untuk Ibu Imut.
Ini Mbak Tamara yang seumuran nama saya, Bu Imut. Oke. Sebagai wanita yang menggeluti bidang dan menempati posisi yang cukup tinggi yang dinominasi oleh laki-laki, Ibu pasti banyak menghadapi mansplaining. Bagaimana Bu cara menghadapinya dengan elegan? Mansplaining ya, bicara tentang mansplaining itu, mansplaining yang bagi saya yang paling cukup terkenal adalah, ini kita bicara ini dulu ya, di luar dari pekerjaan. Contoh mansplaining itu adalah yang paling terkenal ketika di tahun 2009 kalau nggak salah di acara ajang musik dunia yaitu MTV Video Music Awards, di mana waktu itu Taylor Swift, pastilah teman-teman milenial ini tahu Taylor Swift, itu menang sebagai penyanyi wanita terbaik. Ketika dia mau melakukan speech-nya dia gitu, di tengah-tengah dia speech-nya itu direbut atau jadi waktu dia mau speech si Taylor Swift, Kanye West datang dan merebut mikrofonnya si Taylor Swift dan mengatakan bahwa dia nggak pantas memenangkan award tersebut dan yang harus menang adalah penyanyi yang lain gitu. Itu adalah salah satu mansplaining yang paling perlakuan mansplaining yang paling terkenal gitu. Mansplaining ini merupakan salah satu diskriminasi gender yang memang bukan kebanyakan ya, yang memang dilakukan oleh kaum laki-laki. Di mana di mansplaining ini adalah kaum laki-laki merasa dia jauh lebih baik, dia jauh lebih segalanya daripada kaum perempuan, sehingga lebih ke arah meremehkan, merendahkan, bahkan tidak menganggap kemampuan dari seorang perempuan gitu. Itu adalah mansplaining. Nah, di luar itu di salah satu university juga di Stanford University itu ada pakar microbiology namanya Elizabeth Big, di mana dia melakukan eksperimental sederhana. Jadi dia mengamati satu ruangan rapat di mana di situ isinya adalah laki-laki dan perempuan. Nah, ternyata di dalam ruang rapat itu ketika para perempuan ini ingin memberikan pendapatnya itu langsung diputus oleh para kaum laki-laki, sehingga berjalannya rapat itu para kaum perempuan itu hanya duduk diam dan tidak mengeluarkan pendapatnya gitu. Itulah salah satu bentuk mansplaining. Nah, kalaupun saya pernah mengalaminya adalah yang saya lakukan adalah revenge-nya saya improve myself gitu. Saya melakukan peningkatan dari diri saya. Saya belajar lebih baik gitu. Saya belajar lebih baik, saya mengimprove diri saya lebih baik gitu. Karena menurut saya, I think the only way to face it adalah prove them kalau apa yang mereka lakukan itu adalah salah gitu. Jadi yang saya lakukan adalah saya meningkatkan atau improvement diri saya sendiri. Saya dengan belajar lebih baik, dengan membuktikan bahwa saya juga bisa kok gitu. Itu sih yang saya lakukan. Baik, terjawab ya Mbak Tamara. Jangan takut Mbak Tamara. Kemudian dari Mbak Tesya dari Departemen SCM, ini buat Ibu Imut lagi nih Bu. Beberapa hari yang lalu, Gojek menandatangani Women Empowerment Principle atau WEP yang mengikuti PBB untuk mendukung kesetaraan gender dengan berjanji untuk mengakhiri panel yang berisi semua pria di acara Gojek. Apa yang bisa dilakukan Nindya untuk mendekati hal ini kira-kira Bu? Women Empowerment Principle ini dibuat untuk para pelaku bisnis untuk mendukung pemberdayaan perempuan baik di lingkungan perusahaan maupun di masyarakat gitu.
menurut saya, ini lagi-lagi menurut saya adalah Nindya Karya bisa menerapkan prinsip-prinsip prinsip-prinsip WEP ini dengan memasukkannya ke dalam suatu program atau kebijakan atau corporate report di mana dilakukan dengan yang pertama, manajemen di Nindya Karya itu bisa menyediakan ruang lingkup untuk meningkatkan potensi karyawan perempuan. Kemudian yang kedua, manajemen Nindya Karya mampu menciptakan ruang lingkup yang melindungi perempuan. Kemudian juga yang ketiga, manajemen juga membuat ruang lingkup Nindya Karya itu mendukung para talent perempuan. Nah, 3 hal ini itu bisa kita realisasikan dalam aktivitas real di Nindya Karya. Misal gitu, pengembangan talent-talent perempuan atau kesempatan berkarir yang jauh lebih tinggi yang bisa diberikan kepada karyawan perempuan di Nindya Karya. Gitu. Ini masuk lagi pertanyaan baru dari Mbak Hana, Departemen QHSE. Untuk Bu Rika nih, Bu Rika. Di zaman ini, dengan keterbukaan informasi dan budaya yang berbeda dengan zaman dulu, Nindya Karya pastinya juga telah memberi kesempatan dan mendukung para wanita untuk berkarya, berkarir, dan menempati posisi strategis. Contohnya, Manager Project, HSE Officer Project, General Manager, Vice President, Senior Vice President, bahkan sampai dengan komisaris pernah diduduki oleh perempuan. Namun, kadangkala ada kondisi di mana karyawati harus memilih disebabkan oleh kondisi tertentu. Misalnya, beberapa kasus wanita yang telah memiliki anak akan, dalam tanda kurung ya Bu ya ini, terpaksa memilih berkarir di kantor ketimbang di proyek. Walaupun tenaganya sebenarnya akan lebih dibutuhkan jika beliau di proyek. Terkait hal ini, bagaimana Bu peran manajemen agar para karyawati tersebut tetap bisa berkarya, berkarir, dan mengembangkan potensinya di Nindya Karya? Ya, baik Mbak Ana. Mungkin saya 1 tahun 3 bulan bergabung sebagai komisaris di Nindya Karya ini ya. Dan dari apa yang saya rasakan sampai dengan saat ini, culture organisasi Nindya Karya ini patutlah kita acungi jempol gitu ya. Khususnya memberikan kesempatan kepada perempuan-perempuan atau Srikandi Nindya Karya ini untuk terus berprestasi. Mungkin saya tidak tahu kalau sebelum saya bergabung, tetapi pada saat saya bergabung dan sempat masuk dalam catatan ingatan saya, baru saja Pak Dirut memberikan penghargaan kepada project manager pembangunan gedung Wisma Atlet Kemayoran ya. Kemudian project manager yang di Kalimantan Barat yang di Antikong. Kalau saya catat ini yang di gedung Wisma Atlet itu Mbak Rani Kardiani. Kemudian yang di Antikong, Aruk dan Badau itu Mbak Rensia Erliana Majid. Ini kan salah satu bentuk media bagaimana perempuan bisa berkinerja baik gitu ya di lapangan gitu, dengan kondisi yang luar biasa sulit dari sisi geografis Medan mungkin, dari sisi kecepatan waktu. Kalau kita bicara mengenai Wisma Atlet itu kan dikejar-kejar waktu gitu ya. Karena pasiennya, kasusnya sudah banyak, tempatnya belum ada, itu esensi waktu yang dikejar. Tapi Srikandi Nindya Karya bisa raih prestasi itu, merealisasikan. Tadi menyambung yang disampaikan Mbak Imut juga berkaitan dengan milenial. Di waktu saya bergabung ini saya juga mencatat Srikandi milenial pun juga membawa harum nama Nindya Karya ketika maju ke lomba inovasi. Saya catat di sini karena takut salah nama nih, ada Mbak Yusi,
Rahmawati, Mbak Anita Rizky, Mbak Nur Fitria, Mbak Miftah Afiata, ini menunjukkan salah satu ajang bahwa perempuan bisa berinovasi, mengikuti lomba inovasi, bahwa Nindya Karya berkompetisi bahkan dengan karya-karya yang lain, karya-karya yang mungkin sudah lebih besar daripada Nindya Karya. Bahkan rekan panelis kita ini, Mbak Imut pun juga bersama jajaran direksi dan juga jajaran komisaris masuk dalam talent pool untuk BOD-1. Ini yang juga sangat-sangat membanggakan begitu ya. Artinya langkah Nindya Karya towards excellence ini nggak main-main. Benar-benar memberi kesempatan para wanita ini untuk berkreasi, mencapai kinerja. Nah, pertanyaannya sekarang mengenai kantor dan lapangan. Mungkin tidak tabu juga seandainya dalam kesempatan ini Pak Direktur Keuangan dan SDM juga diminta untuk menambahkan informasi begitu ya, secara lebih mendalam. Tetapi saya yakin, saya kenal beliau 1 tahun 3 bulan ini, pasti beliau banyak pertimbangan-pertimbangan untuk meyakinkan apakah perempuan yang sudah berkeluarga, yang sudah berputra, layak kerja di lapangan. Tetapi tidak dengan kondisi yang mungkin secara lugas disampaikan ya. Tapi ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Apakah ini menjadi kebijakan yang berlaku umum, bahwa mereka yang berkeluarga dan yang sudah berputra itu tidak bisa di lapangan, atau kondisi khusus, karena mungkin Pak Direktur meyakinkan bahwa ini ada kondisi-kondisi yang tidak bisa digaransi apabila diizinkan di lapangan. Jadi secara teknis saya tidak tahu persis, tetapi mungkin nanti kita bisa minta sedikit share pertimbangan dari Pak Direktur. Tapi kalau saya melihat iktikat baik dari jajaran direksi, bahkan juga dari komisaris ya, kita luar biasa mendorong para Srikandi Nindya ini untuk take a part dalam membuat Nindya ini menjadi jaya ya, toward the excellent, tidak hanya di di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara, bahkan juga di kawasan yang mungkin lebih luas lagi. Itu Mbak Ana, Mbak Imut. Baik Ibu, terima kasih, ngena banget Bu. Ini ada pertanyaan dari kolom chat, saya bacakan dari Mbak Khairun Nisa. Mungkin lebih tepat ke Bu Imut nih kayaknya ini ya. Saya Nisa, ingin bertanya, di zaman sekarang banyak sekali hal-hal yang membuat perempuan sering insecure, entah itu dari sisi fisik, keuangan, derajat, dan lain-lain. Bagaimana cara kita agar bisa percaya diri di zaman sekarang yang dimana banyak banget hal yang bisa menjatuhkan mental perempuan? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ana. Terima kasih Mbak Nisa atas pertanyaannya. Insecure ya. Saat ini tidak dipungkiri kita hidup di lingkungan sosial yang penuh dengan judgement sosial gitu kan. Di mana dari segi fisik dulu nih atau cantik gitu, dikotak-kotakan gitu. Ada definisi cantik itu harus A, B, C, D gitu kan. Padahal spektrum cantik itu tuh sangat luas gitu. Menurut saya gitu, daripada kita merasa insecure dengan diri kita sendiri atau karena tidak sesuai dengan definisi cantik yang sudah ditentukan oleh sekelompok orang ini gitu. Kenapa kita tidak menciptakan definisi cantik versi kita sendiri gitu. Bagi saya, menurut saya cantik itu adalah ketika kita impactful. Jadi apapun yang kita lakukan dan itu memiliki impact yang sangat bagus, saya merasa cantik. Jadi saya nggak perlu insecure dengan hal itu gitu. Jadi buatlah definisi cantik diri kita sendiri tanpa harus memikirkan definisi cantik menurut orang lain gitu. Jadi kita akan merasa iya sudah apa yang kita punya kita merasa cantik dengan itu
Kemudian kalau dari sisi derajat atau misalnya ada yang melakukan pembulian terhadap kita gitu, pembulian misalnya pembulian baik fisik ataupun status atau segala macam. Saya cuma mau bilang kayak gini, menurut saya gitu, there's no point of me to listening to their comments yang melakukan komentar jahat, komentar yang tidak menyenangkan gitu kepada diri saya gitu. Saya tidak perlu mendengarkan itu. Selama apa yang mereka katakan itu tidak membuat diri saya menjadi lebih baik, tidak bisa mengeluarkan potensi individual saya yang baik, kenapa saya harus dengerin gitu. So, jadikan itu sebagai motivasi atau drive kita untuk be a better person gitu, untuk memotivasi diri kita sendiri bahwa kita bisa menjadi, kita adalah orang yang jauh lebih baik dari mereka gitu. Mereka membuli kita, menghina kita karena membuat diri kita merasa insecure, karena mereka juga merasa mereka nggak insecure sama diri mereka sendiri. So there's no point of me to listening of their comments gitu. Ngapain? Jadi lebih baik itu dijadikan motivasi atau drive kita untuk membuat hal-hal yang positif gitu. Hal-hal yang membuat diri kita be a better person gitu. Menjadi orang yang jauh lebih baik gitu. Menjadi diri yang menjadi diri yang lebih baik lagi, misalnya dengan hard working gitu kan, atau mencari sesuatu yang positif. Itu sih dari saya gitu. Baik Ibu, tanamkan di diri ya Mbak Nisa, saya cantik, I'm better than evil people, seperti itu. Mungkin itu yang bisa menaikkan mental Mbak Nisa juga nanti jika mengalami hal-hal seperti itu. Nah, ini Bu Rika, ada pertanyaan dari perwakilan 2 working mom di Nindya Karya. Ada dari, ini owner nih namanya, Bu Nindya dan Mbak Tesya lagi nih. Yang pertama Bu, pernah nggak Ibu merasa pengen resign karena ingin lebih mengurusi rumah tangga atau anak-anak? Ini masih nyambung nih Bu, masih bersambungan. Bagaimana Bu menanggapi pihak yang merasa tidak adil, khususnya pria, jika kita sebagai wanita ada hak-hak yang kita dapatkan, misalnya masa haid, masa cuti lahiran, atau masa-masa menyusui. Karena ada sebagian yang berpikiran, enak ya jadi perempuan, banyak liburnya. Nah, meski di luar itu di rumah kami tidak serta-merta libur, seperti yang mereka pikir Bu. Sehingga kadang membuat para working mom menjadi insecure, bahkan tak sedikit yang berpikiran untuk resign karena rekan kerjanya tidak mendukung. Mangga Bu Rika, bisa ditanggapi. Mungkin yang kedua dulu ya, kadang-kadang kita ini menanggapi para bapak-bapak ini enggak usah terlalu serius lah. Kalau beliau ini santai ya kita santai. Enak ya jadi perempuan? Bapak mau jadi perempuan, awas loh kalau ada malaikat dengar diganti perempuan. Yang seperti itu, karena menurut mereka itu perempuan itu lebih ringan dari laki-laki. Ya, padahal sebenarnya boleh dibilang perempuan itu 24 jam sehari gitu. Kalaupun tidak di kantor, di rumah masih tetap terus bekerja dan berpikirnya pun juga sangat kompleks. Artinya kita tetap harus melihat sisi positif dari kita, bahwa kita ini multi talented. Kita di kantor, di rumah oke, di kantor oke, gitu ya. Mungkin kalau bapak-bapak di kantor oke, di rumah dilayani istri. Nah, ini kita di kantor oke, di rumah oke. Gitu. Jadi kita ambil yang sisi-sisi yang memang by nature, by kodrat, itu ya bapak-bapak ini tidak bisa compete dengan kita. Gitu. Karena memang kita luar biasa diciptakan sama Allah ini. Bisa duduk berjalan beriring dengan laki-laki, dengan suami di lingkungan kerja laki-laki, tetapi masih bisa juga jalan sebagai kodrat kita di rumah.
Yang tentu itu sebagian bapak-bapak angkat tangan, aduh udah deh, kalau urusan anak rewel udah deh ibu. Atau mungkin urusan apa namanya manajemen bawang, kita pernah ya rapat ragap lah contohnya sekarang misalnya, atau mungkin rapat apapun tahu-tahu dapat WA misalnya, nanti masak apa, pasti bisa berpikir ibu-ibu. Tapi kalau mungkin bapak-bapak, aduh ini yang di satu sisi lagi ngomongin mengenai kinerja Nindya, produksinya turun, nyelonong deh, bawang lah, cucian lah, mesin cuci macet lah, dan sebagainya. Ini kita bisa paralel nih. Di satu sisi visi kita bisa ikut Zoom, tapi tangan kita di WA ini udah bisa mendirect asisten di rumah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga yang mungkin kita paralelnya besar. Jadi artinya wajar ya kalau kita ini kadang-kadang ingin resign. Siapa sih yang tidak ingin menunggui putra-putri kita ini full dalam pendidikannya? Saya pun juga pernah mengalami masa-masa itu. Apalagi ketika anak-anak saya masih kecil. Pada saat itu sekitar saya kasubag. Artinya kasubag itu saya punya anak satu dan selisihnya itu 3 tahun. Jadi kalau pas balita ya dua-duanya balita ya, Mbak. Karena yang satu 5 tahun, yang satu 2 tahun. Sehingga dinamika model-model pembantu jenis apapun saya udah katam deh. Dari yang mulai rajin menelpon maksudnya, itu sudah katam. Gitu ya. Tapi sekali lagi memang kita harus kerjasama dengan suami. Artinya pernah waktu itu kita berbagi peran ya, ambil cuti. Ambil cuti ini dalam rangka mencari pembantu gitu ya, sampai dapat. Itu mungkin salah satu contoh ringan gitu ya, yang mungkin saya yakin ini di antara ibu-ibu juga pernah mengalami hal yang serupa. Tapi alhamdulillahnya ketika manajemen cuti kami berdua ini bisa sudah hampir ke titik yang tidak bisa di-manage, kita mendapatkan anugerah pembantu yang bisa membantu kita dengan, atau asisten yang membantu kita dengan baik. Jadi saling support gitu ya, artinya suami pun udah deh kamu keluar aja deh, nggak bisa nih berantakan semuanya bla 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 bla. Itu kebetulan suami saya nggak begitu, ya udah gantian deh kalau cuti kamu habis gantian saya yang cuti, nyari ini dan sebagainya. Jadi komitmen dari awal, terutama yang belum menikah ini penting gitu ya. Kalau memang apakah ini mau terus apa enggak nih kerja nih, itu penting. Jangan sampai nanti menjadi permasalahan kelak kemudian hari. Karena kalau tidak komit berat. Perempuan bekerja itu berat kalau tidak komit. Gitu ya. Kalau suami tidak mendukung, apalagi ibu suami juga tidak mendukung, waduh tambah berat lagi. Jadi memang harus dari awal itu dikomunikasikan dengan baik. Apa sih tujuan saya itu bekerja? Apakah saya bisa lebih gajinya dari suami saya? Atau apa? Jadi itu yang perlu dikomunikasikan dengan baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau ada perilaku-perilaku yang tidak adil, sebenarnya sih tadi sudah beberapa terwakili ya oleh diskusinya Mbak Ana dengan Mbak Imut ya, perilaku-perilaku yang tidak adil dari laki-laki itu seperti apa sih, atau merendahkan dari sisi lesan, atau mungkin dari sisi body language, atau dari sisi apa, sepanjang kita tidak menanggapi atau mungkin tidak ya udah nggak usah diambil peduli lah gitu ya. Itu mungkin akan lebih aman daripada kita melayani, karena kekhawatiran kita itu kalau semakin dilayani malah semakin tidak efektif lah untuk menjadi solusi gitu ya. Karena semakin menurunkan semangat kita dan kedepannya semakin malah menciptakan environment yang tidak sehat. Mudah-mudahan ini tidak terjadi regulasi-regulasi yang pro perempuan, mungkin dari masalah sarana prasarana yang
tentu sudah sangat diperhatikan oleh Pak Sri berkaitan dengan entah itu CCTV. Ini small thing but big thing ya. Saya selalu berbicara masalah kecil tapi masalah besar. Penerangan lampu, CCTV, regulasi cuti dan sebagainya, itu mungkin hal-hal yang selalu setiap saat secara reguler perlu untuk di review ya, apakah sudah memenuhi kebutuhan Sri Kandi Nindya ini. Mungkin itu ya Mbak Ana ya. Baik Ibu. Aduh, sebenarnya masih menarik banget ini perbincangan kita hari ini Ibu, cuma waktu yang memisahkan kita harusnya Bu. Ini Bu, terakhir nih Bu, pertanyaan dari saya. Adakah pesan yang ingin disampaikan Bu kepada kaum-kaum Kartini di Nindya agar mampu mengembangkan dirinya di tengah peran-peran lain yang dijalankan Bu? Mangga Bu. Pertama kita harus mulai dari niat baik ya. Baik itu tugas di kantor maupun tugas di rumah, itu harus berawal dari niat baik kita. Agar semuanya itu bergulir ke proses sampai ke output yang baik. Kemudian semuanya harus dilalui dengan tulus dan ikhlas. Tetap menempatkan diri kita pada kodrat kita. Kalau kita berbicara dengan pekerjaan di kantor, substansi, peningkatan substansi itu sudah menjadi hal yang utama ya. Artinya substansi harus kita kuasai ya. Karena itulah yang akan menunjukkan kualitas kita, siap berkompetisi. Kemudian kemampuan membawa diri ya, artinya baik lisan maupun tutur kata maupun perbuatan kita juga harus bisa membawa diri, menjaga harga diri dan kehormatan, sehingga jangan sampai kekhawatiran suami di rumah ini, istri di luar rumah ini dalam bahaya. Kitalah yang harus menjaga kepercayaan suami-suami kita ini, bahwa kita bisa menjaga kepercayaan, bisa menjaga diri, bisa menjaga kehormatan dimanapun kita berada. Mungkin hal-hal itu yang ingin kami sampaikan Mbak Ana. Terus berprestasi, Sri Kandi Nindya Karya, pimpinan di Nindya Karya sangat terbuka bagi kesempatan dan peluang adik-adik ini untuk berprestasi sejajar dengan para pria, bermitra, membawa Nindya Karya ini semakin jaya toward the excellent. Itu Mbak Ana. Baik Ibu, terima kasih. Bu Imut, bisa diberikan sedikit statement untuk closing kita hari ini? Baik, terima kasih Bu Ana. Kalau dari saya sih cukup simpel gitu. If you wanna be successful gitu, you have to be willing to hard work. Dan jangan pernah membiarkan menghancurkan diri sendiri dengan negative self-talk. Yang bicara misal, kayaknya saya nggak bisa deh, kayaknya saya nggak mampu deh. Jangan pernah bicara seperti itu dan berpikir seperti itu. Kemudian saya cuma mau mengingatkan bahwa wanita dimanapun itu bukan hanya sekedar ornamental, perhiasan atau penari latar. Kita lebih dari itu dan kita bisa berbuat lebih dari itu. Kita adalah bagian dari human race, so kita bersama-sama dengan kaum laki-laki membereskan PR-PR yang harus kita bereskan. Mungkin bukan hanya cuma di Nindya Karya, tapi juga untuk lingkungan sekitar kita. Itu. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Rika, Bu Imut. Semoga tadi yang telah disampaikan bisa kami terapkan di dunia kerja kami sekarang ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Rika Kiswardani. Sama-sama Mbak, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, dan juga Ibu Imut Malati Mustika. Baik, terima kasih Bu Ana, terima kasih Bu Rika. Ya Mbak Imut. Meluangkan waktunya, berbagi cerita, juga membagikan inspirasi bagi Kartini-Kartini Nindya di tengah kesibukannya. Semoga kita dapat bertemu kembali untuk kembali berbagi cerita inspiratif lain waktu. Berikut kita saksikan penyerahan sertifikat apresiasi bagi kepada 2 narasumber.
Kartini Nindya dan hadirin sekalian, penghujung acara nanti MC akan mengumumkan pemenang lomba video Kartini Inspiratif Nindya. Siapakah pemenangnya? Mari kita simak bersama. Dan acara saya kembalikan kepada MC. Saya Ana Marliana Sari, saya undur diri. Ya, terima kasih kepada Ibu Ana Marliana Sari dan kepada kedua narasumber kita yang luar biasa menginspirasi kita semua ya para hadirin sekalian. Nah, sebelum menutup acara, dalam menyemarakan peringatan Hari Kartini, Nindya mengadakan lomba video Kartini Inspiratif Nindya yang diikuti oleh karyawati-karyawati bertalenta baik di unit kerja maupun di unit bisnis. Banyak sekali video menarik dan inspiratif yang dikirimkan kepada kami, dan untuk itu kami segenap panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasinya. Dari sekian video yang masuk, berdasarkan penilaian yang dilakukan, kami akan mengumumkan juara lomba video Kartini Inspiratif Nindya tahun 2021. Siapa saja? Mari kita simak. Pemenang lomba video Kartini Inspiratif Nindya. Juara 3, Veralina. Juara 2, Aisyah Nur Amalina Lestari. Dan juara pertama, Rizky Aizin.